kita lanjutkan lagi sobat semuanya. Setelah di video sebelumnya kita mereview dari daya tuah peksi kurung dan juga mistik dari jejeran atau unyeng-unyeng yang ada di deder atau handle. Nah, ini adalah kelanjutannya. Jadi di sini nanti kita akan mereview dari pusaka kedua. Nah, ini adalah pusaka yang kedua yang baru saja saya dapatkan. Kalau kemarin itu saya dapatkan dua pusaka, yang satunya peksi kurung dan satunya lagi adalah pusaka ini sobat. Nah, luar biasa sekali kalau kalian melihat di sini. Ini masih apa adanya. Sandangannya pun juga masih lawasan. Nah, kalau kalian melihat di sini, kerisnya pun juga berarti sandangannya dengan kerisnya ini satu kesatuan karena ini adalah gawan aslinya. Nah, ini sebelum saya ajak kalian semuanya untuk melihat wujud dari pusakanya, saya ingin memberitahukan kepada kalian semuanya bahwasanya zaman dahulu pun juga pusaka atau keris dari orang-orang terpandang, orang-orang bangsawan ataupun juga yang mempunyai pangkat dan derajat itu pun juga di dalam menyandangi pusaka pasti ada perbedaannya dengan keris-keris masyarakat biasa. Jadi ada juga loh sobat yang pendok ini terbuat dari emas. Nah, terbuat dari emas. Nah, kemungkinan besar orang zaman dulu yang memiliki sandangan keris yang terbuat dari emas otomatis juga orang kaya ataupun juga pejabat-pejabat kelas tinggi, mungkin seperti itu. Dan kalau untuk di orang-orang biasa gitu, kebanyakan adalah pendoknya kayak pendok kuningan ataupun juga mamas. Dan kalau di sini sobat, ini estimasi pendoknya ini adalah perak. Nah, ini di dalam tampilan warangkanya pun juga sebenarnya ini sangat-sangat wangun, sangat-sangat bagus banget, sangat-sangat serasi banget. Dan kalau kalian melihatnya di sini, ini adalah untuk mendaknya sendiri. Nah, ini pun juga terkadang ada loh sobat zaman dulu ini yang terbuat dari emas dan juga ini dari batu permata. Nah, kalau untuk di milik saya ini yang baru saja saya dapatkan ini, kemungkinan ini adalah mendaknya mendak perak dan batunya ini mungkin termasuk dari jenis-jenis batu permata, tapi saya belum bisa memastikan untuk hal itu karena saya juga kurang begitu paham tentang masalah batu. Tapi nanti sobat akan saya dekatkan untuk kameranya biar kalian juga sedikit mengetahui tentang apa sih kira-kira ini masuk di batu permata ataukah bukan. Nanti silakan kalian menilainya sendiri. Nah ini sobat, ini adalah pusaka lokasian kalau saya boleh bilang. Dan ini pusaka ini saya dapatkan dari salah seorang rekan yang ada di daerah Trenggalek. Kapan hari itu saya pernah memahari keris dari beliau. Kalau kalian masih ingat, adalah keris condong campur. Jadi salah satu dari keris langka itu condong campur. Lalu yang kedua saya memahari lagi dari beliau itu pun juga masih apa adanya, masih berciri-ciri keris lokasian. Jadi masih sangat kotor, masih sangat berkarat seperti itu. Dan untuk yang pusaka kedua itu kalau nggak salah keris dapur laler mengeng dengan bukan laler mengeng tapi damar murup looknya look 5 dengan pamor ceprit. Nah, untuk yang ketiga kalinya saya memahari keris ini sobat. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya seperti apa. Nah sobat, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau menurut pengetahuan saya, ini masuk di dapur Megantoro. Nah, nanti sobat kita akan belajar bersama-sama tentang ricikan dari keris berdapur Megantoro. Dan nanti pun juga saya akan sedikit membacakan ulasan dari filosofi dari Megantoro itu seperti apa. Nah, coba kalian amati ini. Kalau untuk di bagian kerisnya sendiri ini untuk di karatnya tidak begitu banyak, ada tipis tapi tidak begitu banyak sobat. Nah, lalu kalau kalian melihat di sini untuk lekukan dari looknya ini sangat-sangat masuk di look rengkol. Kalau menurut saya keluhannya sangat-sangat jelas gitu seperti itu. Dan untuk di bagian ini sobat,
kembang kacangnya. Ini termasuk kembang kacang pokok. Kalau di sini terlihat seperti kayak paruh burung. Nah, coba kalian amati, seperti kayak paruh burung. Nah, seperti ini. Dan ini untuk gonjonya ini termasuk gonjo wilut, sobat. Nah, coba kita akan melihat di buku pertama adalah buku ensiklopedia keris, tentang kita akan belajar tentang ricikannya, dan nanti kita akan melihat juga di buku mistik, keris Jawa antara mistik dan nalar. Kita akan melihat macam-macam dari gandik pusaka. Nah, sobat semuanya, sebelum saya ajak kalian semuanya untuk membuka dari buku, coba sekali lagi saya ingin mengajak kalian semuanya untuk menikmati keindahan dari pusakanya. Jadi di sini kita menikmati dulu warangkanya. Ini adalah warangka lawasan dan ini adalah warangka gawan. Nah, kalau untuk di motifnya di pendok ini, sobat, saya sendiri juga kurang paham. Kira-kira masuk di motif apa ya ini? Untuk di pendoknya ini. Nah, ini termasuk utuh, entah itu warangkanya ataupun di pusakanya, ini termasuk sangat utuh dan sangat terawat. Dan kalau saya boleh bilang, kemungkinan ini pemiliknya dahulu adalah orang yang terpandang, bisa dikatakan mungkin sekelas kayak pejabat seperti itu. Nah, ini adalah dari mendaknya tadi, sobat. Nah, ini seperti ini, bentuknya sangat-sangat sederhana. Kalau di zaman dahulu ada yang terbuat dari emas, dan di sini untuk di hiasannya ini juga terkadang batu mulia, batu permata seperti itu. Nah, kalau untuk yang ini kira-kira masuk di batu permata ataukah bukan, saya sendiri juga kurang begitu paham tentang masalah batu, tapi ini sangat-sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena semua sandangannya ini masih gawan aslinya dari pusakanya. Coba kita akan melihat ini pusakanya lebih dekat. Nah, ini sobat, ini kapan hari itu ada seseorang yang ingin memahari. Jadi penawaran beliau dengan penawaran saya itu sebenarnya sama. Jadi beliau pertama yang menawar, tapi masih belum dilepas oleh teman saya. Dan kedua itu saya menawar dengan mahar yang sama, tapi sama teman saya itu dilepas ke saya. Jadi memang berarti otomatis ini jodoh dengan saya, mungkin seperti itu. Kalau untuk saya menanggapinya seperti itu, sobat. Nah, kerisnya sangat-sangat luar biasa sekali loh ini. Ini masih sangat utuh juga ini. Oke, coba kita akan melihat keterangan di buku ensiklopedia keris tentang keris Megantoro. Nah, ini sobat, coba kita akan membuka keterangan di keris Megantoro. Oke, ini adalah keterangannya bahwasanya Megantoro merupakan salah satu bentuk dapur keris Luk 7. Nah, sobat, di sini Megantoro itu ternyata juga ada yang Luk 7, ada juga yang Luk 5. Karena apa? Karena saya pun juga memiliki Megantoro yang Luknya Luk 5. Dan kalau seingat saya, Pak Heri kapan hari pun juga memiliki keris yang Megantoro Luk 7, Luk 5, dan kalau nggak salah ada juga yang Luk 3 kalau nggak salah. Ukuran panjang bilahnya sedang. Model kelokan luknya ini menyerupai keris dapur Murmo Malelo. Jarak antara luk pada bagian di dekat ujung bilah lebih renggang satu sama lain dibandingkan bagian bawah dekat pangkal bilahnya. Ricikan yang terdapat pada keris ini adalah kembang kacang. Nah, ini kembang kacang, kadang-kadang kembang kacangnya adalah pogok. Nah, nanti kita akan melihat di buku ini keris Jawa tentang seperti apa sih bentuk dari kembang kacang pogok itu. Lambe gajahnya hanya satu, lalu ada jalen dan ri pandan atau gereneng. Pada keris-keris dapur Megantoro yang bermutu tinggi terdapat kruwingan. Nah, kruwingan itu semacam kayak lekukan di bagian tengah kerisnya. Di kiri dan kanan odo-odo pada setengah bilah bagian bawah, dan kruwingan tengah pada separuh bilah yang di atas. Selain itu, jenis Megantoro memakai gonjo wilut dan di ujung gonjo membentuk kanyut. Nah, membentuk kanyut seperti ini. Ini adalah kembang kacang pokok. Ini adalah
gambar dari buku ensiklopedia keris tentang dapur Megantoro. Ini berluk 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba kita akan menghitung luk dari keris yang baru saja saya dapatkan ini sobat. Nah, bentar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu apakah ada yang keris Megantoro luknya luk 5? Ternyata saya pun juga memiliki sobat semuanya. Bahwa saya juga punya Megantoro luk 5. Nah, ini adalah koleksi pribadi saya. Coba kita akan melihatnya. Kalau ini dulu saya dapatkan dari seseorang yang ada di Solo. Nah, ini luknya luk 5 ini. Bentar. Nah, coba kalian bandingkan. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini luknya 5, sedangkan yang ini luknya 7 ini. Nah, seperti ini. Jadi Megantoro itu kalau menurut saya pribadi di dalam realnya, di dalam kenyataannya itu ada yang luk 5 dan juga ada yang luk 7. Karena saya pun juga pernah bertanya kepada salah seorang senior tosan aji yang ada di Yogyakarta, apakah keris ini masuk Megantoro, Mbah? Waktu itu saya menanyakan keris ini. Oh ya Mas Tony, itu memang Megantoro tapi luknya luk 5. Seperti itu beliau menjawabnya. Dan Pak Heri pun waktu itu juga pernah bilang bahwa beliau juga pernah memiliki keris Megantoro yang luk 7 dan juga luk 5. Bahkan seingat saya beliau pun juga memiliki semacam kayak Megantoro tapi luknya luk 3 sobat. Nah, luar biasanya seperti itu. Terkadang di dalam pengetahuan buku dan juga di dalam kenyataannya itu terkadang itu juga ada perbedaan. Jadi mungkin di dalam 7 bakunya itu mungkin luknya 7, maaf, di dalam buku itu Megantoro luknya 7, tapi di dalam kenyataannya ada juga Megantoro yang punya luk lain atau luknya luk 5 seperti ini sobat. Oke, kita selanjutnya akan melihat nih keterangan dari gandeknya. Tadi kan disebutkan bahwasanya keterangan gandeknya gandek pogok. Nah, kita akan melihat di buku keris Jawa antara mistik dan nalar tentang beberapa bentuk dari gandek sobat. Maaf, beberapa bentuk dari kembang kacang maksud saya. Nah, ini adalah kembang kacang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah yang dinamakan kembang kacang pogok. Nah, tapi di dalam kenyataannya pun juga terkadang ada yang bentuknya seperti ini, tapi di dalam realnya, di dalam kenyataannya ada juga yang bentuknya berbeda dengan gambar di buku ini sobat. Nah, kemarin itu saya bertanya kepada yang punya bahwasanya Kang, itu untuk di Megantoronya kira-kira masuk di estimasi mana ya? Kalau menurut beliau katanya kemarin teman saya bilang untuk looknya itu mengikuti kayak gaya Mataram Mas, tapi juga ada yang mengatakan itu masuk di tangguh estimasi Majapahit. Konon katanya seperti itu. Nah, kalau melihat looknya yang seperti ini, kira-kira masuk di tangguh mana sobat? Apakah juga kalau di mana ya? Kalau menurut pengetahuan saya juga ada salah satu dari ciri-ciri tangguh Pajang itu looknya sangat-sangat jelas atau look rengkol seperti ini. Kalau untuk saya pribadi karena tidak begitu menguasai tentang tangguh pusaka, saya pun juga manut saja kira-kira ini masuk di tangguh Majapahit ataukah bukan. Silakan kalian berpendapat karena intinya di sini kita belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya sobat, di sini saya ingin berbagi informasi kepada kalian semuanya tentang filosofi dari dapur Megantoro. Bahwasanya di dalam khasanah Jawa ini Megantoro berasal dari dua kata, yaitu mega yang berarti awan atau angkasa raya dan antoro yang berarti luas tak terbatas. Pada esensinya Megantoro adalah sebuah sifat keutamaan dari seorang pemimpin yang harus bisa mengayomi sekaligus memberi manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Keris Megantoro ini dipercaya memiliki tuah untuk kewibawaan, keselamatan, dan memudahkan pemilik menggapai cita-citanya. Nah, di dalam kalangan pecinta tosan aji sobat,
bahwasanya keris Megantoro ini memang identik dengan keris-keris para pemimpin. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Itulah mengapa keris Megantoro ini banyak sekali diburu oleh para kolektor. Nah, gitu. Itu adalah menurut pengalaman dan juga pengetahuan saya sobat semuanya. Apabila ada perbedaan di dalam sebuah penafsiran atau pendapat, saya persilakan. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama tentang dua buah pusaka yang kita review bersama-sama. Yang pertama adalah pusaka Peksi Kurung dengan mistik jejeran atau unyeng-unyeng yang ada di dedernya. Lalu pusaka Megantoro yang baru saja kita review bersama. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosana Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.